Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Khatib Sulaiman. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Khatib Sulaiman lahir di Sumpur, Tanah Datar, Sumatera Barat, sekitar tahun 1906 sampai 1907. Beliau adalah putra Haji Sulaiman dan Siti Rahma. Menurut data, beliau berpendidikan di sekolah Belanda His dan Mulo, dan aktif menjadi guru di Padang Panjang sejak awal 1930-an. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa menjadi pendidik dan organisator, mendirikan unit Pramuka Muslim, dan memimpin His Muhammadiyah, serta Gerakan Nasional Indonesia di Sumbar, saat agresi militer Belanda akhir 1948. Beliau dipercaya sebagai Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah dan Front Pertahanan Nasional dalam PDRI di Sumbar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendidikan dan aktivitas awal dimulai 1912 sampai 1930-an. Puncak perjuangan akhir 1948 sampai awal 1949 selama PDRI. Gugur pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Saat serangan Belanda di Lurah Kincia, Situ Jua Batua, 50 kota, usia sekitar 42 sampai 43 tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau terlibat langsung di medan tempur di Situ Jua Batua, 50 kota, saat PDRI, tempat beliau gugur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai gugurnya beliau mempertahankan perebutan kedaulatan Republik Indonesia di tengah tekanan Belanda. Signifikan bagi kelangsungan PDRI, beliau sosok pemersatu antara elemen sipil dan militer, inspirator strategi perang rakyat semesta di Sumbar. Walau namanya belum secara resmi jadi pahlawan nasional, pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar terus mengusulkan agar jasa-jasanya diakui. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau memimpin dan menyusun struktur pertahanan rakyat, mendirikan MPRD, FPN, BPNK hingga tingkat nagari dan kecamatan. Beliau merumuskan strategi dan taktik perjuangan, mengoordinir laskar rakyat. Beliau saat pertemuan strategis di Situ Jua Batua on 14 sampai tanggal 15 Januari tahun 1949. Beliau tetap berjuang, membawa bunyalan dokumen penting, dan akhirnya gugur ditembak bersama puluhan pejuang lainnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dipandang sebagai tokoh penting dalam strategi perang rakyat dan pemimpin militer daerah formal. Di kampung halamannya, beliau dihormati sebagai pendidik, guru yang tidak pernah minta mengemis, pribadi rendah hati, dan memberi teladan moral. Diusulkan berkali-kali sebagai pahlawan nasional. Penilaian seperti dari TP2GP dan Bupati Tanah Datar menyatakan bahwa beliau memenuhi syarat. Meskipun pengusulan sudah dilakukan sejak 1974. Masuk dokumentasi Kemensos 2020. Nama beliau belum muncul dalam pengumuman resmi 2021 atau 2023 karena berbagai alasan administratif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khatib Sulaiman adalah sosok serba, yaitu pendidik, organisator gerakan nasional, pemimpin pertahanan rakyat, dan pejuang yang rela mengorbankan nyawa. Beliau gugur demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meski belum dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, jasanya sudah diakui di level daerah dan nasional, dengan banyak pengusulan yang masih berproses. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khatib Sulaiman seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan rakyat Sumatera Barat.
terutama dalam konteks pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pemerintahan ini dibentuk sebagai respons atas agresi militer Belanda yang menduduki Yogyakarta pada masa Revolusi Nasional. Di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara, PDRI berperan menjaga eksistensi Republik Indonesia dari kota pengasingan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan Khatib Sulaiman menjadi salah satu penggeraknya. Lahir pada tahun 1906 di Nagari Sumpur, Tanah Datar, Sumatera Barat, Khatib tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan. Sejak kecil, beliau telah menempuh pendidikan formal di Hollands Inlandse School Adabiah, serta pendidikan informal di Surau, tempat beliau juga belajar silat dan mengaji. Kejatuhan ekonomi ayahnya tidak menghentikan langkahnya untuk belajar. Berkat bantuan dari seorang saudagar nasionalis, Abdullah Basa Bandaro, kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pola pikir kebangsaan dan kesadaran sosial Khatib mulai terbentuk ketika beliau tinggal di Pasar Gadang, dan kemudian menetap di Padang Panjang, sebuah kota yang menjadi pusat modernisasi Islam dan pendidikan. Di sana, beliau aktif dalam dunia pendidikan, organisasi kepanduan, serta membaca buku-buku bertema nasionalisme dan sosialisme. Bersama Leon Salim, beliau mendirikan Kepanduan Indonesia Muslim pada tahun 1931. Yang menarik karena menggunakan kata Indonesia sebagai simbol identitas kebangsaan pada masa itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, pada awal 1930-an, Khatib aktif dalam Partai Nasional Indonesia Baru yang digagas Muhammad Hatta. Beliau dipercaya menjadi pengkader dan penyusun strategi pendidikan politik rakyat. Dalam konferensi PNI Baru tahun 1933 di Padang Panjang, Khatib merumuskan metode pendidikan politik berbasis sosialisme, guna mencetak kader-kader perjuangan rakyat yang militan. Namun, aktivitas politik tersebut membuatnya dianggap mengancam ketertiban umum oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1942, Khatib Sulaiman diasingkan ke Kutacane, Aceh, bersama sejumlah tokoh lain. Ironisnya, sebelum sempat dijatuhi hukuman, wilayah itu dikuasai oleh pasukan Jepang, sehingga Khatib selamat dari kemungkinan hukuman mati. Pemerintah Jepang kemudian memanfaatkan kecerdasannya untuk membentuk Gyugun, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia di wilayah Sumatera Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, puncak perjuangan militer Khatib terjadi pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, pada tanggal 14 Januari tahun 1949. Beliau memimpin rapat strategi di Situju Batua, 50 kota, bersama pimpinan militer lainnya. Tujuan rapat adalah menyusun rencana penyerangan terhadap kota Payakumbuh yang saat itu diduduki oleh Belanda. Namun, lokasi rapat tersebut diketahui oleh tentara Belanda. Keesokan paginya, tanggal 15 Januari tahun 1949, saat para pejuang akan melaksanakan salat subuh, pasukan Belanda menyerang secara tiba-tiba. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Situjuah, sebanyak 69 pejuang gugur, termasuk Khatib Sulaiman, Arisun Sultan Alamsyah, Munir Latif, dan Kapten Tantowi. Peristiwa Situjuah menjadi salah satu simbol pengorbanan tertinggi dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengorbanannya, nama Khatib Sulaiman diabadikan sebagai nama jalan utama di Kota Padang, yaitu Jalan Khatib Sulaiman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, perjalanan hidup Khatib Sulaiman mencerminkan perjuangan generasi intelektual Minangkabau yang terlibat dalam pembangunan jiwa kebangsaan melalui pendidikan, organisasi, dan perlawanan bersenjata. Peristiwa Situjuah menegaskan bahwa semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilawan di medan diplomasi, tetapi juga dipertahankan dengan darah oleh para pahlawan daerah yang kadang luput dari narasi besar sejarah nasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+.
di balik kemajuan suatu bangsa. Tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.